Ya, jumpa lagi. Pada video kali ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya, di mana saya telah melakukan proses pengembalian ke official stock ROM. Dan pada video kali ini, sesudah kita kembaliin ke stock ROM, kita harus mengecek kembali bootloadernya. Kalau pengen benar-benar bisa digunakan ya. Jadi setelah kita melakukan proses flashing ke stock ROM, jangan lupa dikunci kembali bootloadernya. Kita masuk dulu ke mode fastboot. Maksud saya ke bootloader, mode bootloader. Lalu kita sambungkan HP kita ke laptop atau PC yang kita gunakan. Di sini saya sedang mengulik ya perintah-perintah buat buat supaya HP Motorola ini bisa dioprek gitu. Dan khusus untuk video kali ini saya ingin menunjukkan gimana proses relock bootloader Motorola. Oh ya, ini device yang saya gunakan ini Motorola G45, sama seperti video sebelumnya, masih sama. Terlihat di sini saya lagi mengetik sebuah perintah di command prompt ya. Jadi proses relock bootloader ini hanya ada pada stock ROM ya, tidak bisa di custom ROM. Kalau mau relock harus di flash dulu ke stock ROM. Begitu. Nah, ini dia tampilan CMD-nya, komennya seperti biasa. Untuk perintah pertama yang saya ketik ini saya belum tahu ya kalau perintahnya bukan ini ya. Salah. Jadi perintahnya itu adalah fastboot OEM lock. Jadi yang betul itu perintahnya adalah fastboot OEM lock. Ini videonya belum saya edit waktu itu. Nah, jadi itu beritanya yang ini ya, yang fastboot OEM lock ini. Cuma itu aja. Nanti HP-nya akan tampil seperti ini sama kayak proses UPL. Cuma di bawahnya nanti tulisannya ada lock the bootloader, lock the bootloader. Kita pilih itu, kita klik power. Nah, nanti setelah itu biasanya di tampilan mode fastboot atau mode bootloader Motorola itu apa ya? Saya lupa ngasih tahu itu tampilannya locket gitu ya kalau nggak salah ya. Di tulisan putihnya itu paling bawah dulu di mode fastboot. Dan setelah kita klik start ini, HP-nya itu dia akan nge-reset. Jadi pas kita lock bootloader itu hal terpenting sebelum kita mengetahui lock bootloader ya, HP-nya itu nanti akan ter-reset lagi. Sama seperti proses UPL yang sama-sama juga butuh reset. Ya lanjut. Nah, di sini kan sudah terlock ya. Saya pertama-tama ingin mengecek dulu integrity-nya. Kira-kira bagaimana hasilnya setelah di lock dari status UPL ke lock. Ya, jadi begini ya, kurang lebih nggak dapat full hijau setelah di lock kembali. Yang tadinya pernah dioprek custom ROM, jadi setelah dikembalikan ke stock ROM dan di relock kembali ya integrity-nya nggak full hijau lagi. Dan di sini saya mau mengecek WA-nya ya. Tapi pertama-tama saya mau ngeliat dulu mode OEM-nya ini habis di relock gimana nih kira-kira. Dan mode OEM-nya ya nggak bisa diutak-utik ya. Mode OEM-nya seperti ini, tidak bisa diklik.
Setelah di-relock ya, lanjut cek WA karena saya ragu, mari kita buktikan dan kita cari tahu apakah WA-nya bisa masuk atau tidak. Dan ya, oh ternyata bisa. Jadi WA-nya tuh tetap bisa masuk ya teman-teman, meskipun tadi di integrity-nya itu nggak full hijau, agak meragukan, tapi yang jelas ketika sudah di-relock kembali ke stok ROM, maka aplikasi yang sebelumnya nggak bisa masuk, sekarang sudah bisa berjalan normal kembali.